Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenankanlah saya untuk membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul salat duha begitu menakjubkan. An Abi Dzarrin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Akhrajahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan dapat memandai untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim, kitab salat al-musafirin wa qasruha, bab istihbab salat ad-duha, hadis nomor 720. Isi kandung hadis yaitu 1. Dijelaskan bahwa ada kewajiban sedekah atas setiap persendian kita. Yang dimaksud dengan sedekah ini bukan berupa harta, tetapi berupa amal taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas, yaitu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan dapat memandai itu semua adalah 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. 2. Orang yang sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Orang yang menunaikan sholat duha 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 4. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha, kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, yaitu pintu duha yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian.
masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil mu'minina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar atau dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar Mu berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.